Hello my love, beberapa hari yang lalu, Mami terlambat mengantarmu pergi ke sekolah. Waktu yang tersisa hanya 30 menit saja. Dan akhirnya kamu merekomendasikan jalan alternatif yang biasa kamu lalui ketika kamu pulang sekolah diantar oleh ojek online. Beberapa kali ojek online melewati jalan itu, dan menurutmu jalan itu lebih dekat dari yang biasa kita lewati. Lalu Mami berpikir apa salahnya kalau memang jalan itu lebih dekat, mungkin bisa sampai ke sekolah kurang dari 30 menit. Akhirnya Mami mengikuti jalan yang kamu tunjukkan. Memang jalan yang kamu tunjukkan itu menurutmu bebas dari lampu merah. Andaikan kalau kamu disuruh berangkat sendiri, kamu memilih untuk melewati jalan itu, katamu. Jalan yang biasa kita lewati memang ada 9 lampu merah. Dan jika ke-9-nya nyala atau merah, tentu kita akan berulang kali berhenti. Nah, ketika Mami melewati jalan alternatif yang kamu tunjukkan itu, memang kesannya lebih dekat. Tapi ternyata sampai sekolah lebih lama. Jalan yang biasa kita lewati bersama yang ada 9 lampu merah, itu biasa kita tempuh dalam waktu 20 menit. Tapi jalan yang menurutmu dekat dan tidak ada lampu merah, ternyata justru membutuhkan waktu 30 menit. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika Mami melewati jalan yang banyak lampu merahnya itu, atau jalan yang ada 9 lampu merahnya itu, memang kita berhenti beberapa saat. Tapi setelah itu, Mami bisa memacu motor lebih cepat lagi karena jalannya luas dan lebar. Dan satu arah lagi. Sehingga cukup ada kesempatan untuk memacu kendaraan lebih cepat. Sedangkan ketika Mami melewati jalan yang kamu tunjukkan atau jalan alternatif itu, memang lebih dekat. Tapi ternyata banyak polisi tidur di situ yang harus kita lalui dengan pelan-pelan. Mami pun tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat, secepat ketika Mami menempuh jalan raya yang ada 9 lampu merah itu. Jalan alternatif ini harus kita lalui dengan pelan-pelan karena di jalan yang sempit. Dan juga banyak polisi tidur yang harus kita lewati dengan pelan juga. Disinilah kita bisa belajar, anakku. Melalui peristiwa hari ini, melalui jalan alternatif dan dibandingkan dengan jalan lampu merah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa terkadang jalan yang terasa lebih jauh, yang kesannya lebih jauh, yang kesannya banyak halangannya, ada lampu merahnya 9 kali, justru itu terkadang membuat kita bisa mencapai tujuan lebih cepat. Mami umpamakan seperti ini. Ketika ada lampu merah, kita disuruh berhenti. Demikian pula di dalam kehidupanmu dan kehidupan Mami juga. Ketika ada lampu merah kehidupan, kita disuruh berhenti untuk merefleksikan atau merenungkan kejadian yang kita lalui dan akan kita tuju kemudian. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik hari ini? Kita refleksikan. Setelah itu, ketika kita merenung sejenak di lampu merah kehidupan kita koreksi mana yang kurang, kita perbaiki mana yang salah. Lalu ketika lampu hijau kehidupan itu menyala lagi, kita bisa berjalan lebih kencang lagi. Ketika lampu merah berikutnya, kita diminta untuk refleksi lagi. Begitu seterusnya, tapi setelah lampu merah, lampu hijau, kita bisa jalan lebih kencang lagi. Jadi akhirnya ketika sampai ke tujuan pun lebih cepat.
Mungkin kesannya lama, mungkin kesannya jauh, tapi ternyata dalam perjalanannya, kalau kita mengikuti aturan yang ada, maka sampai ke tujuan juga lebih cepat. Dibandingkan tadi yang jalannya, kesannya lebih dekat dan mungkin jarak sebenarnya memang lebih dekat. Tapi ternyata di situ banyak halangan-halangan yang harus kita lalui, yang kita mau cepat pun jadi tidak bisa cepat. Kita memang jalan terus tapi tidak berhenti untuk merefleksikan. Kita jalan terus, kesannya pelan-pelan, nyantai, dan akhirnya sampai ke tujuan juga lebih lama. Terkadang lampu merah itu penting. Dan lampu merah itu hanya ada di jalan raya. Di perkampungan atau di jalan kecil tidak ada lampu merah. Nah, tidak ada kesempatan untuk berhenti. Tidak ada kesempatan untuk merefleksikan diri. Kalau itu digambarkan di kehidupan kita. Kita hanya nyaman aja jalan pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Itu memang benar. Tapi kalau mau kecepatan dalam meraih keberhasilan, jangan hindari halangan, jangan hindari lampu merah kehidupanmu. Kalau memang harus dilalui, lalui, berhenti, refleksikan, perbaiki apa yang kurang dan taati. Jangan lampu merah diterjang karena pengen cepat, itu juga salah. Aturan yang ada taati untuk keselamatan kita juga. Kalau diterjang pasti akan terjadi kecelakaan atau tabrakan. Demikian pula di dalam kehidupan kita, lampu merah itu juga penting. Demikian pula di dalam kehidupanmu, anakku. Berhentilah sejenak. Koreksi dirimu sendiri sampai saat ini. Apa yang dikehendaki Tuhan dengan tujuan hidupmu, carilah. Supaya ketika kamu mau menuju ke tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan atas dirimu, kamu bisa meluncur dengan cepat, kamu bisa mencapai tujuan dengan cepat tanpa halangan. Dan jangan hindari tantangan, jangan hindari lampu merah yang kamu temui walaupun itu 9 kali. Berhenti, taati, jangan hindari. Dan setelah itu kamu bisa melaju dengan kencang. Jangan seperti di jalan yang kecil tadi, yang dekat tadi, yang tidak ada lampu merah, tapi kita hanya bisa jalan pelan, tidak bisa cepat. Nah, akhirnya setelah digabungkan lebih cepat lewat jalan yang banyak lampu merahnya. Ya, jadi di sini anakku, kamu belajar bahwa terkadang dan seharusnya apa yang ada di depan kita itu kita terima. Pengalaman hidup yang jelek, yang buruk kita pelajari. Ataupun kesalahan kita perbaiki. Jangan hindari apa yang terjadi di dalam hidupmu. Terkadang peristiwa itu dibiarkan terjadi supaya kamu belajar. Karena ketika kita tidak menghadapi sesuatu halangan atau apa, kita tidak akan pernah belajar. Seringkali manusia ataupun kamu ataupun mami menghindari hal yang tidak mengenakan. Karena sebagai manusia kita seringkali ingin nyaman terus. Tapi sebenarnya kadang-kadang mencari aman itu juga tidak baik untuk perkembangan dalam hal-hal tertentu. Terkadang perjuangan itu dibutuhkan untuk perkembangan kita. Mami ingat dulu ada guru mami juga menceritakan suatu kiasan ini. Jadi seperti kepompong. Kepompong itu kalau mau keluar menjadi kupu-kupu, dia harus berusaha untuk mendorong dirinya keluar dari kepompongnya, dan tenaga atau power yang dia keluarkan untuk dia bisa keluar itulah yang menguatkan sayapnya nanti untuk bisa terbang.
Dan hal itu tidak diketahui oleh seseorang yang ketika melihat kepompong itu kesusahan untuk keluar, atau ulat itu kesusahan untuk keluar dari kepompongnya, dia malah menggunting kepompongnya itu supaya ulatnya bisa keluar atau kupu-kupunya bisa keluar dengan bebas. Mungkin dia merasa bahwa tindakannya itu benar karena ingin menolong supaya kupu-kupu itu bisa lebih bebas keluar. Tapi pertolongan orang ini justru mencelakai kupu-kupu tersebut. Karena pertolongan orang ini, kupu-kupu itu tidak bisa terbang malah. Ternyata dorongan kekuatan yang harus dikeluarkan oleh kupu-kupu itu untuk keluar dari kepompongnya, itulah yang menguatkan sayapnya supaya bisa terbang. Dan karena dia tidak mengeluarkan atau cairan yang menguatkan kupu-kupu sayapnya itu, karena ditolong oleh orang tadi, akibatnya sayapnya lemah, tidak bisa terbang. Intinya seperti itu. Jadi kadang hal seperti ini terjadi juga dalam diri kita. Kita dibiarkan untuk menghadapi itu supaya kita kuat. Ya, seperti kupu-kupu tadi harus mendorong dirinya untuk keluar dari kepompongnya supaya sayapnya kuat. Ditolong malah sayapnya lemah. Nah, jadi bahaya ketika kita memilih untuk selalu ditolong, kadang membuat kita lemah. Makanya itu ketika terjadi hal seperti ini, jangan selalu mencari yang enak. Karena ketika halangan itu terjadi, itulah yang menguatkan hidup kita. Belajar dari lampu merah, kadang-kadang kita jengkel dengan lampu merah. Kadang-kadang kita mau cepat tidak bisa. Kadang-kadang banyak hal yang kita pikirkan sehingga banyak orang yang tidak mentaati lampu merah berusaha serobot sana, serobot sini, belum hijau sudah serobot dan akhirnya seringkali terjadi kecelakaan seperti itu. Dan itulah sebenarnya ada rahasia di balik lampu merah. Padahal lampu merah itu kadang banyak sekali menyelamatkan kita. Kita tidak tahu yang di depan kita nanti bagaimana kejadiannya, tapi kita berhenti sejenak untuk mematuhi aturan itu. Justru seringkali kita terhindar dari bahaya itu karena kita berhenti sejenak. Dalam kehidupanmu anakku, berusahalah untuk selalu introspeksi dirimu, berusahalah untuk selalu memperbaiki diri, berhenti sejenak, memeriksa diri, apakah aku sudah melakukan yang terbaik hari ini, dan mempersiapkan apa yang harus kulakukan esok supaya lebih baik lagi. Setiap waktu kita yang diberikan Tuhan, itu harus kita pertanggungjawabkan juga pada Tuhan. Untuk itu gunakanlah waktumu dengan baik. Jadi seperti itu juga yang Mami pelajari. Mami mengatakan ini pun Mami sama-sama belajar anakku. Mami bukan yang sempurna yang bisa mengomentari kamu atau memberikan seperti ini padamu. Mami mengatakan ini pun Mami juga belajar. Belajar sama-sama untuk menjadi yang terbaik di dalam hidup kita. Setiap kejadian selalu memberikan pelajaran. Untuk itu setiap kejadian Mami sampaikan ini padamu, supaya juga bisa dipelajari olehmu, oleh anak-anakku yang lain juga, oleh siapapun yang mendengarkan, bahwa setiap peristiwa hidup kita, itu sebenarnya adalah rancangan yang indah dari Tuhan. Tidak, Mami tidak percaya bahwa Tuhan terkadang menghendaki atau mencobai kita dengan sesuatu hal yang jelek. Tidak. Segala sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah pilihan bebas kita. Banyak hal yang harus kita pelajari di situ. Jangan sedikit-sedikit ini kehendak Tuhan. Jangan kita
melakukan sesuatu ini kehendak Tuhan. Tuhan seolah-olah yang menentukan semua hidup kita. Salah. Kehendak bebas kita, itulah yang menentukan bagaimana kita melangkah. Kehendak bebas kita, itulah yang menciptakan diri kita seperti sekarang. Mami pun menghadapi hidup yang seperti sekarang. Itu tanggung jawab Mami sepenuhnya. Kesalahan Mami. Mami tidak menyalahkan siapapun saat ini. Ketika Mami mulai menyadari hal ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Mami lahir dari mana dan sebagainya, di luar kendali Mami, itu memang Mami tidak bisa mengendalikan. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Mami atau dalam dirimu, itu kamu atau Mami sendiri yang menentukan 100%. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan ini, menyalahkan itu, atau mengkambing hitamkan bahwa itu adalah sudah kehendak Tuhan. Jangan, anakku. Periksalah dirimu. Periksalah selalu, masuklah di dalam hatimu. Apakah aku sudah melakukan yang terbaik dalam hidup? Itu kuncinya. Jadi selalu renungkan, selalu berhentilah sejenak untuk merefleksikan apakah sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup. Dari situ kita akan selalu berkembang di dalam hidup, dan nanti tujuan yang ingin kamu capai pasti akan tercapai. Terus berkembang, anakku. Love you.